Soeharto resmi jadi pahlawan nasional. Setelah bangsa mungkin bersorak, tapi setelahnya lagi pasti bertanya-tanya, pahlawan atau penjahat. Dan ini bukan sekedar gelar, dek. Ini soal narasi sejarah mana yang mau kita menangkan, dan utang keadilan mana yang mungkin bakal kita lupakan selamanya. Singkatnya, Soeharto adalah tokoh yang lahir dari pertempuran. Dari seorang prajurit di Yogyakarta, ia menanjak menjadi seorang jenderal besar dan memimpin Indonesia selama 32 tahun. Di mata para pendukungnya, ia adalah seorang pahlawan sejati, sang penyelamat negara dari komunisme, arsitek infrastruktur, dan tokoh yang membawa Indonesia menjadi swasembada pangan. Argumen mereka kuat, jasa pembangunan ekonomi dan stabilitasnya tak terbantahkan, dan wacana pemberian gelar pahlawan nasional untuknya didasarkan pada prestasi ini. Namun di mata para kritikus, 32 tahun kekuasaan Soeharto adalah harga yang terlalu mahal. Era Orde Baru identik dengan otoritarianisme, korupsi, kolusi, nepotisme, dan daftar panjang pelanggaran hak asasi manusia. Disinilah dilemanya muncul. Dilema yang memecah bangsa Indonesia hingga kini. Apakah jasa-jasa kepahlawanan bisa dihitung secara terpisah dari kejahatan kemanusiaan dan korupsi? Dan apakah beliau pantas disebut menjadi seorang pahlawan nasional? Jadi di video ini kita nggak cuma bedah jasanya sebagai bapak pembangunan, tapi kita juga bakal buka lagi file-file hitamnya dan tragedi tahun 65. Petrus sampai KKN yang katanya mecahin rekor dunia. Setelah nonton sampai habis video ini, jenengan bebas nentuin sikap. Tapi kali ini dengan asumsi fakta yang lengkap dari dua sisi. Mari kita mulai. Oke, kita bedah dulu. Sebenarnya apa sih yang menjadi modal kuat buat ngasih gelar pahlawan? Secara mencatat bahwa Soeharto yang lahir di Kamusuk, Yogyakarta adalah tokoh yang karirnya dibangun di atas perjuangan bersenjata. Bahkan sebelum ia menjabat menjadi seorang presiden, dia sudah memiliki rekam jejak kepahlawanan yang cemerlang. Ia terlibat langsung dalam pertempuran penting seperti serangan umum 1 Maret 1949 yang berhasil membuktikan eksistensi Republik Indonesia di mata dunia. Tidak hanya itu, sebagai Panglima Komando Mandala pada tahun 1962, ia memimpin operasi militer untuk merebut kembali Irian Barat dari tangan Belanda. Dan latar belakang inilah yang seret dengan pengorbanan di medan perang menjadi alasan mengapa beliau telah dianugerahi gelar Jenderal Besar Bintang 5 pada tahun 1997. Apakah hanya itu? Puncak argumen pendukung terletak pada peristiwa genting pasca 1965. Bagi para pendukungnya, khususnya dari kalangan purnawirawan dan faksi politik tertentu, Soeharto adalah pahlawan penyelamat negara dari ancaman komunisme G30S. Mereka berpendapat bahwa tindakan cepat dan tegas dari Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Pangkostrat adalah penyelamat ideologi Pancasila dan keutuhan bangsa. Keberhasilan ini kemudian dilanjutkan dengan penciptaan stabilitas politik selama 3 dekade di bawah Orde Baru. Mereka bersikeras tanpa stabilitas ini mustahil pembangunan ekonomi masif bisa tercipta di Indonesia. Selain itu, pembangunan dan bukti nyata jasa ekonomi adalah poin terkuat lainnya. Soeharto dijuluki bapak pembangunan karena keberhasilannya menekan inflasi dan mencapai prestasi paling ikonik dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu swasembada pangan pada tahun 1984 yang bahkan diakui dan diapresiasi langsung oleh FAO di PB. Program pembangunan 5 tahun atau Repelita didukung oleh pembangunan infrastruktur dasar yang masif, mulai dari jalan hingga irigasi. Selain fisik, ia juga berkontribusi besar pada pembangunan sosial, mulai dari program SD Impres yang berhasil meningkatkan akses pendidikan dasar secara signifikan dari pelosok negeri. Semua jasa ini adalah dasar argumen utama bahwa bagaimanapun kontroversinya, kontribusi seorang Soeharto bagi pembangunan dan kemajuan Indonesia adalah tak terpatahkan. Tapi pertanyaan besarnya, kenapa orang-orang pada ngotot buat nolak ini? Dan apakah emang cuma PDI aja yang gak struck soal gelar pahlawan Soeharto ini? Jawabannya jelas gak sesederhana itu. Meskipun jasa pembangunan Soeharto itu diakui, argumentasi kontra pahlawan mendasari penolakan pada satu poin fundamental. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar pahlawan, tanda jasa,
dan tanda kehormatan. Aturan ini mensyaratkan bahwa seorang pahlawan nasional tidak boleh pernah melakukan perbuatan tercela yang merugikan bangsa dan negara. Bagi kelompok-kelompok yang menolak, seluruh dosa Orde Baru secara otomatis menggugurkan syarat-syarat tersebut. Dan inilah alasan mengapa wacana gelar Soeharto selalu disambut dengan sentimen seolah-olah secara reformasi sedang dikhianati dan keadilan diabaikan. Alasan penolakan paling keras datang dari isu hak asasi manusia. Di bawah komando Soeharto terjadi daftar panjang pelanggaran HAM berat yang tak terselesaikan sampai sekarang. Kita berbicara tentang tragedi pasca tahun 1965 yang merenggut ratusan ribu nyawa, operasi penembakan misterius atau Petrus yang membunuh ribuan terduga kriminal tanpa proses hukum yang jelas, hingga kerusuhan dan kekerasan di Aceh, Papua, Timur Timur. Di mata korban dan aktivis, Soeharto bukanlah pahlawan, melainkan diktator otoriter yang membungkam oposisi politik, membatasi kebebasan pers, dan menempatkan militer atau dui fungsi ABRI di setiap lini sipil. Selain HAM, isu korupsi, kolusi, dan nepotisme menjadi tembok tebal lainnya. Era Orde Baru dikenal dengan KKN yang masif dan sistematis, melibatkan keluarga cendana dan kroni-kroninya. Lembaga internasional seperti Transparency International bahkan mencatat Soeharto sebagai salah satu pemimpin yang banyak menyelewengkan uang negara di dunia. Bagi para kritikus, mengakui Soeharto sebagai pahlawan nasional berarti mengabaikan semangat untuk reformasi tahun 1998 yang menumbangkan beliau sendiri. Selain daripada itu, penolakan politik paling vokal sering datang dari PDI Perjuangan. Partai yang lahir dari perlawanan terhadap rezim Soeharto ini seringkali bersikeras terhadap wacana pemberian gelar pahlawan nasional. Bagi PDIP itu sendiri, yang pernah menjadi korban pemberintelan dan kekerasan politik, termasuk peristiwa Kuda Tuli tahun 1996. Pengangkatan Soeharto dianggap mencederai cita-cita reformasi dan perjuangan demokrasi. Mereka khawatir gelar tersebut akan membenarkan Orde Baru dan melegitimasi praktek otoritarianisme dan pelanggaran HAM di masa lalu. Penolakan mereka adalah representasi perlawanan terhadap narasi tunggal Orde Baru. Setelah semua itu, pertanyaan krusialnya kembali lagi. Layakkah Soeharto menjadi seorang pahlawan nasional? Untuk menjawabnya, kita harus kembali pada bingkai yang paling objektif, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Undang-undang ini secara jelas mengakui bahwa gelar pahlawan diberikan kepada orang yang telah berjuang dan menghasilkan karya besar. Dan disinilah Soeharto jelas-jelas memenuhi syarat jasa besar tersebut, mulai dari serangan umum 1 Maret, Operasi Mandala, hingga swasembada pangan yang diakui dunia. Namun tantangannya jelas ada pada syarat yang kedua yang paling sensitif, yaitu tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang merugikan bangsa dan negara. Dan disinilah sejarah Orde Baru menjadi sandungan bagi beliau. Pelanggaran HAM berat yang tak terselesaikan sampai tragedi tahun 1965, Petrus, ketua KKN yang membuat Soeharto dicatat sebagai salah satu pemimpin paling korup dunia. Semua itu adalah perbuatan tercela yang sangat sulit dipisahkan dari riwayatnya. Dengan adanya Kepres terbaru November 2025 yang menetapkan gelar tersebut di bidang perjuangan bersenjata dan politik, memunculkan pertanyaan apakah penetapan ini berarti negara telah secara implisit memaklumi atau bahkan meniadakan seluruh dosa sejarah di masa Orde Baru. Dan pada akhirnya perdebatan tentang Soeharto adalah perdebatan tentang prioritas nilai. Apakah kita harus fokus pada pembangunan dan stabilitas, atau kita harus mendahulukan keadilan dan penegakan HAM? Dan untuk sementara keputusan politik dan hukum mungkin sudah ditetapkan oleh negara, namun keputusan moral dan sejarah tetap berada di tangan rakyat. Tugas kita adalah menyajikan fakta secara utuh, dan silakan lu semua timbang sendiri nih di otak lu pada, apakah warisan Soeharto ini emang setara sama pengorbanan pahlawan, atau dia adalah sosok yang jasanya tetap harus dibayani utang keadilan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Boleh kasih kritik, saran, pendapat, masukan, ataupun debat gue di kolom komentar di bawah juga boleh. Gue Gardianto, sampai jumpa di video berikutnya.